Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rasul Suwarno, selaku Ketua dari Masjid Sabah, dan para pengurus, dan tentu ibu bapak semua hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentu mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan, kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat selamat, dan tentu yang utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sebab dua nikmat inilah yang telah akan menyelamatkan kita di kehidupan kita, baik di dunia khususnya di akhirat. Dan kita tentu selama ini permohonan kita itu adalah seperti itu, ya. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah masuk orang-orang yang diberi nikmat. Untuk itulah maka pada malam ini saya diberi amanah oleh Takmir Masjid Sabah untuk mengisi kegiatan pada malam ini. Malam ini saya mencoba menyampaikan topik atau materi tentang meniti jalan yang lurus untuk menuju ridho ilahi. Nah, kira-kira itu nanti rancangan isinya semacam ini. Kalau 5 menit ya setengah jam kamu. Ya, Ibu Bapak sekalian, jadi hakikat kita hidup ini kan kalau orang Jawa kan mampir mungkin perjalanan hidup ini adalah sebuah perjalanan. Nah, perjalanan kemana? Tentu adalah perjalanan untuk menuju ridho ilahi. Tapi pertanyaannya adalah apakah jalan yang kita lalui sudah benar apa belum? Apakah jalan yang kita lalui ini sudah tepat apa belum? Dan kita, seperti saya sampaikan tadi di depan, setiap hari itu kan sebenarnya minimal melakukan atau memohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, ini sebetulnya permohonan kita selaku hamba kepada Allah itu sebetulnya yang bagiannya ini sebetulnya hakikatnya, ya. Jadi yaitu memohon jalan yang lurus. Nah, ini hakikat dari permohonan seorang hamba. Jadi di dalam surat Al-Fatihah yang telah kita baca dalam kita menjalankan ibadah salat pada ayat 6 dan 7
siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi ini tadi kita selalu mensyukuri nikmat kehidupan, itu salah satunya. Kalau ayat ini mengatakan tidak semua orang mendapat nikmat. Ya. Jalan yang telah orang-orang yang telah memberi nikmat. Artinya apa? Bahwa tentu banyak golongan yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah, dan kita memohon berdoa kepada Allah bahwa supaya kita juga diberi nikmat oleh Allah. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Nah, dimurkai itu maksudnya adalah kalau orang dimurkai itu kan orang itu sebetulnya mengerti, mengetahui jalan yang benar, tetapi tidak mau menjalankan. Itu golongan orang yang dimurkai. Dan bukan pula jalan orang yang secara jelas. Mereka ini orang yang tidak mau tahu atau tidak mau tidak tahu apa-apa. Nah, itu kita mudah-mudahan memohon terhindar dari kedua itu. Nah, pertanyaannya kan sekarang ini kan selalu kita minta tunjuki jalan yang lurus supaya yaitu jalan dari orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, pertanyaannya kan sekarang, siapa golongan yang telah mendapatkan nikmat ini? Nah, siapa golongan yang telah mendapatkan nikmat ini? Nah, itu Bapak sekalian. Sebelum kita bahas itu, nah, jadi sebetulnya inti permohonan kita tadi adalah jalan yang lurus itu supaya memang kita mendapat nikmat tadi. Nah, jadi kita lihat bahwa permohonan kita itu bukan kita ya meminta harta, meminta tahta atau dunia. Dan di dalam doa kita juga selalu tunjuk jalan yang lurus, bukan harta, tahta atau dunia. Nah, tetapi tentu kalau Allah memberikan harta dunia pada kita, tentu ya itu mungkin adalah kepercayaan yang diamankan kepada kita. Nah, tetapi hakikatnya adalah permohonan kita yang mendasar ini memang adalah memohon petunjuk kepada Allah, petunjuk supaya diberi jalan yang lurus. Nah, kenapa? Karena orang yang jalan yang lurus Allah menjanjikan akan diberi nikmat, akan diberi nikmat. Nah, siapa yang diberi nikmat ini? Nah, maka inilah profil dari orang-orang yang atau golongan yang telah mendapatkan nikmat itu. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Jadi siapa itu? Yaitu para nabi,
Jadi 4 golongan itu adalah pertama adalah an-nabi, ya, tentu para nabi. Manusia yang pembawa syariat. Nah, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai tentu Nabi terakhir yaitu junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah manusia pilihan. Nah, tentu dalam ayat ini jelas mereka para nabi pasti sudah mendapat diberi nikmat oleh Allah. Nah, cuma masalahnya kan kita bukan masuk, tidak bisa masuk golongan ini karena ini sudah berlalu. Nah, karena nabi terakhir itu tentu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang kedua adalah as-siddiqin, orang-orang yang benar. Mereka itu membenarkan dengan perkataan, keyakinan dan perbuatan. Tentu yang dimaksudkan as-siddiqin di sini bukan adalah mereka yang membenarkan kenabian. Itu orang-orang yang hidup di zaman para nabi dan orang-orang yang secara tulus mengakui kenabian atau utusan. Nah, yang ketiga syuhada, orang yang mati syahid. Mereka mengorbankan jiwa dan raga di jalan Allah. Nah, pertanyaannya sekarang ini masih ada apa? Mungkin itu orang. Kalau menyaksikan kenabian jelas sudah tidak mungkin, ya kan? Para syuhada kalau percaya pribadi itu syuhada itu ya zaman dulu yang memang betul-betul menegakkan Islam supaya pada masa awal-awal. Nah, kalau saya sekarang mengatakan kalau ada orang yang lebih tepat sebagai amal makhluk, kalau tidak disebut menegakkan kalimat dua di dalam pengertian amal makhluk bukan, jadi belum sampai pada tataran syuhada. Yang keempat adalah as-sholihin, orang-orang yang soleh. Mereka konsisten menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Nah, mereka ini adalah role model kita, 4 golongan ini, model kita. Mereka komunitas yang kita ingin bergabung di dalamnya. Kita kadang-kadang masuk pada golongan yang bernikmat karena itu permohonan kita supaya bisa dimasukkan dalam 4 golongan ini. Tentu yang masuk mungkin itu menurut saya adalah golongan yang keempat, golongan yang keempat. Nah, itu Bapak sekalian daripada ini. Nah, pertama kita sampaikan itu. Ya, pertama adalah para nabi. Nah, para nabi jelas ini orang yang dapat nikmat pertama kali. Karena memang kenapa? Karena nabi ini adalah manusia pilihan Allah. Nah, jadi manusia pilihan Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Hajj ayat 79. Allah yas'alu minal malaikati wa rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah memilih utusannya dari malaikat dan dari manusia. Jadi artinya malaikat juga utusan manusia. Nah, yang dari manusia adalah para nabi tadi. Jadi artinya memang itu dipilih oleh Allah, ya. Jadi makanya tidak bisa orang mengaku dirinya mengangkat dirinya sebagai nabi, gitu ya. Karena ini pilihan dari Allah. Sungguh Allah mengenal manusia. Kenapa kemuliaan pertama nabi jelas? Karena mereka manusia pilihan al-Mustafa yang langsung dipilih oleh Allah. Mereka mulia karena membawa cahaya, membawa petunjuk yang menyelamatkan umat
umat manusia dari kegelapan, kesyirikan maupun kebodohan. Mereka punya kata hakikatnya para nabi dan telah dan sempurna ya, dalam semua aspek kehidupan, baik di dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam akhlak maupun keyakinan. Kalau berkenaan karena itu sesuatu sungguh dalam video Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Jadi artinya Nabi itu sudah teladan semuanya. Kita mau apa mengatakan tadi depan itu adalah role model kita, dan para nabi tentu adalah akar dari semua kebaikan. Sebab kalau tidak ada nabi tentu tidak ada siddiqin, tidak ada syuhada, dan tidak ada sholihin. Artinya akar atau sumber kebaikan. Karena dia membawa sebagai utusan Allah untuk menyampaikan risalah Allah. Jadi akar dari semua kebaikan. Nah, ini tentu golongan ini tentu sudah habis karena Allah sendiri sudah menyatakan nabi terakhir itu adalah nabi, tidak ada lagi nabi baru, dan tidak ada nabi baru. Nah, yang kedua adalah golongan siddiqin. Nah, ketulusan para siddiqin. Saya ceritakan tulus ya. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nabi pernah bersabda, tidaklah seseorang itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah dengan jujur dari hatinya. Jadi harus ikhlas ya. Melainkan Allah akan mengharapkan untuk disentuh api neraka dalam mengatakan para siddiqin. Nah, para siddiqin siapa? Tentu pertama kita mengenal namanya Abu Bakar. Di Abu Bakar Siddiq adalah salah satu contoh golongan siddiqin, salah satu golongan siddiqin. Nah, tentu mereka ini golongan siddiqin ini adalah orang-orang yang menggunakan kenabian, walaupun orang lain waktu itu masih mempertanyakan atau bahkan menentang. Nah, golongan siddiqin. Contoh sederhana ketika Nabi menyampaikan peristiwa Israel yang sering diterima akal, orang-orang kafir tentu mengejeknya. Bagaimana mungkin bisa sehari semalam bisa berjalan dari Mesir Bermuda sampai Israel itu. Nah, tetapi Abu Bakar dengan keyakinannya mengatakan jika benar dia Muhammad yang mengatakan, maka pasti benar. Artinya ketulusan hati dia membenarkan kenabian, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi membenarkan tanpa keraguan. Termasuk kita ini juga menerima Islam ini tanpa keraguan. Jadi tentu Islam sudah sempurna sebagai bekal kita untuk mengarungi kehidupan baik di dunia maupun
Maryam itu bukan siddiqah pertama zaman waktu itu. Nah, bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 75 yang artinya Al-Masih putra Maryam itu adalah seorang rasul. Sebelumnya sudah berlalu beberapa rasul, ya, Nabi Ibrahim, Nabi dan Musa dan seterusnya. Nah, dan ibunya seorang perempuan yang sangat benar atau siddiqah. Jadi bahwa Maryam sendiri ini memang dibilang siddiqah oleh Allah sebagaimana firman-Nya Al-Maidah ayat 75. Jadi memang ini orang-orang yang hidup waktu itu yang memang benar-benarkan kenabian-kenabian pada waktu itu. Nah, di era Islam tentu adalah Khadijah. Khadijah ini tentu juga siddiqah pertama di dalam sejarah Islam. Sebab inilah orang pertama yang beriman dan membenarkan peristiwa turunnya wahyu pertama kali di Gua Hira, membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Nah, ini orang-orang siddiqah, orang-orang yang memang hidup waktu itu membenarkan kenabian seseorang. Dan itu saya kira tidak mudah. Jadi sangat orang banyak menentang atau tidak mengakui, tapi mereka dengan keyakinannya mengakui akan yang ketiga ini adalah para syuhada. Nah, ini juga saya kira ini juga menurut saya pribadi ini adalah tentu orang-orang yang pada masa itu berjuang untuk menegakkan Islam. Kalau sekarang saya katakan Indonesia, pahlawan kemerdekaan itu juga orang-orang yang menegakkan berdirinya RI waktu itu. Pahlawan itu waktu mau merdeka, gambarannya begitu. Tapi kalau sekarang ya juga tinggal mengisinya saja. Kita berjuang tapi bukan pahlawan, dalam pengertian bukan pahlawan kemerdekaan. Ini menurut saya sudah tahu kita sekarang berjuang itu ya, tapi amal ma'ruf nahi munkar. Nah, para syuhada ini juga mendapat kenikmatan bagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 54 dan juga Bapak Ibu hafal. Walataku liman kamu bisa billah amwat bal ahlilahu wa bilang tersebut. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang yang gugur di dalam Allah mereka itu mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Jadi artinya bahwa para syuhada ini tidak secara kasat mata kita mungkin sudah tidak ada, ya. Tetapi menurut ayat ini sedang mereka ini masih hidup dan menikmati, tetapi termasuk golongan yang mendapat nikmat. Hal ini juga dikuatkan dalam firman-Nya ayat 116-70 surat Al-Imran. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di dalam Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhan. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepada. Jadi ini tiga golongan, para nabi, para siddiqin, para syuhada. Jelas kan? Jadi mereka tentu sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, pertanyaannya adalah tentu kita sudah mungkin tidak bisa untuk golongan ini. Nah, yang masih mungkin mana tadi adalah golongan yang keempat, yaitu as-shadiqin. Maka kita
qa'imah yasna ayatil lail anna al-lail wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yaquluna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat wa ulaika minas sholihin. Nah, jadi dari dua ayat ini kita bisa melihat karakteristik orang sholihin. Jadi arti ayat ini terjemah bebasnya mereka itu tidak sama di antara kitab ada golongan yang jujur berlaku adil. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud atau menjalankan sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jadi ini ayat yang secara langsung menjelaskan golongan orang-orang solihin tadi. Apa itu karakteristiknya? Yang pertama adalah qa'im, berdiri konsisten, tegak. Jadi mereka itu istiqomah di dalam ketaatan, istiqomah dalam kejujuran, istiqomah dalam keadilan, konsisten, istiqomah di dalam beribadah. Seperti kita istiqomah sholatu ilmi, istiqomah menjalankan sholat fardu, sholat sunnah dan sebagainya. Nah, itu karakteristik yang pertama. Jadi yang kedua tadi adalah yasna ayatil lail, al-lail, membaca ayat-ayat Allah di waktu malam. Mereka punya ibadah itu dengan pertama mulai sholat malam dan tilawah. Nah, ini artinya apa? Bahwa kita tentu salah satu karakteristik orang soleh ini adalah menghidupkan malam-malamnya, menghidupkan malam-malamnya. Maka di malam hari kita diperintahkan sholat tahajud dan sebagainya. Itu adalah tentu sebagai upaya mendapatkan makom tempat yang terpuji. Nah, ini selaras dengan karakteristik nomor dua ini, bahwa jaduna ayat lain al-lain, jadi selalu membaca ayat Allah. Nah, itu dilaksanakan dalam sholat malam itu tilawah. Yang ketiga adalah yasjudun, mereka itu bersujud. Jadi artinya rajin menjalankan sholat, khususnya sholat sunnah. Kalau wajib jelas. Makanya kita ini tentu dihimbau ya untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Karena amalan sunnah ini dapat tentu menutupi atau memperbaiki kekurangan dari amalan-amalan wajib. Karakteristik yang keempat adalah yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi orang solihin itu harus beriman kepada Allah dan hari akhir, meyakini bahwa kiamat itu ada. Nah, sampai sekarang orang banyak sebenarnya mengucapkan beriman kepada Allah dan hari akhir ini sering dua ini di banyak ayat yang menyandingkan antara beriman Allah kepada Allah dan hari akhir. Jadi memang ini adalah satu bukan kiamat. Kenapa? Karena jawabannya kan dua itu. Kenapa? Kalau kita yakin dengan itu, maka akan menjadi motor penggerak semua amal kita. Maka kita itu sering di
mereka peduli dengan lingkungannya dan aktif memperbaiki komunikasi. Jadi artinya ya di lingkungan ya bagaimana kita hal-hal yang mendatangkan ya, bagaimana mengajak kepada hal-hal yang mendatangkan makhluk. Nah, jadi tentu kita mulai dari keluarga kita, kerabat kita, lingkungan kita. Jadi ini penting ya, dari bahwa tentu yang kalau kita masing-masing sudah memperbaiki lingkungan kita masing-masing, nah, insya Allah itu lingkungan dan sekitar kita juga akan menjadi baik. Yang keenam, yusari bil khairat, bersegera di dalam kebaikan. Nah, jadi orang-orang soleh itu tentu tidak menunda-nunda kebaikan. Nah, ya kita dipanggil Allah untuk bersegera datang ke masjid, karena ada segera berangkat. Nah, maka kita dianjurkan sholat awal waktu. Itu maksudnya adalah salah satu contoh membiasakan diri bersegera menjalankan kebaikan. Nah, inilah Bapak Ibu karakteristik dari orang-orang as-sholihin. Nah, jadi ada 6. Nah, itu mudah-mudahan 6 ini ada pada diri kita ya, supaya tadi kita bisa masuk kepada golongan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, saya menambahkan sedikit yang terakhir, bersegera di dalam kebaikan. Ya, karena inti dari orang soleh itu adalah berbuat baik, berbuat baik. Apa itu? Nah, di dalam Surah Al-Baqarah